Siap, Mohon insya doanya. Allah minggu-minggu ini saya ke Malaysia, insya Allah minggu-minggu ini saya ke sana. Terus ke pondok saya ke sini kapan? Selepas dari Malaysia Gus, mungkin pertengahan. Sekarang tanggal berapa sekarang? Pertengahan lah, antara tanggal 20-an lah. Oke, siap. Nanti ke sana, nanti ya mudah-mudahan bisa silaturahim dengan baik, mudah-mudahan bisa membawa bisa apa yang saya inginkan ya, untuk buktikan di sana bisa tersampaikan Gus, namanya gitu. Ya alhamdulillah, barakallah. Sebab ke Makkah, ke Madinah itu kan kalau Allah berkehendak. Tapi kalau Allah belum berkehendak ya belum bisa, mungkin belum dikehendakkan oleh Allah. Selain itu kan saya juga di sini urusin anak-anak yatim gitu, anak-anak yang dititipkan ke saya. Jadi ya nanti kalau semuanya sudah selesai, pembangunan sudah selesai, insya Allah saya berangkat ke sana, insya Allah. Nah, pembangunan kurang sedikit lagi, tinggal lantai 3, tinggal tackle, paling banyak insya Allah paling tinggal 500 jutaan lagi selesai, insya Allah. Mohon doanya kisah Rasul. Mantep Gus. Amin amin, saya doakan lancar Gus. Selama itu untuk kebaikan umat, untuk kemaslahatan umat, saya selalu mendoakan semuanya. Kalau saya sih nggak butuh padepokan, nggak. Saya cukup tempat ya seperti ini buat ngopi teman-teman. Karena saya nggak biasa di rumah Gus. Saya itu terbiasa gentayangan. Mulai saya bangun tidur sampai jam segini. Udah layapan aja di mana-mana. Makanya saya ya memang kontennya juga seperti itu. Memang konten-konten gentayangan saya. Kalau Gus Samsudin kan kontennya mantep. Saya membuat pondok ini juga sama sekali tidak punya uang, sampai akhirnya jadi senilai 25 miliar ini. Jadi saya berkeyakinan kalau Allah itu maha kaya. Yang penting kita niatnya baik, pengen menyenangkan tamu yang datang, kita niat membangun pondok pesantren, bikin yayasan yatim piatu. Allah tuh maha kaya, pasti akan ada jalannya. Kalau niat baik itu pasti ditolong oleh Allah, itu saja. Padahal saya dulu membangun pondok ini, saya katakan demi Allah, saya dulu itu cuman punya uang usaha saya itu sekitar ya 30-an juta lah dulu. 30 juta itu ketika pondoknya sekarang sudah jadi senilai 25 miliar, 30 juta itu sama sekali nggak kelong. Tetap di rekening saya. Dan alhamdulillah saya dari dulu tidak pernah memakai uang pondok. Jadi kalau untuk keluarga saya itu saya menggunakan dari hasil kerja saya sendiri, yaitu dari YouTube, terus dari usaha saya. Kalau dari pondok, uang yang dapatnya saya dari pondok, entah itu pengobatan dan sebagainya, saya gunakan untuk membangun pondok. Alhamdulillah. Ini boleh ditanyakan ke santri saya. Jadi uang pondok ada berapa pun juga saya tidak pernah tahu. Pokoknya uang pondok ya untuk pembangunan pondok. Karena pengasuh pondoknya sendiri itu ada sendiri, yaitu Ketua MUI Blitar, Kiai Syahudin sama Kiai Nawawi. Itu pengasuh pondok. Jadi, alhamdulillah saya tidak pernah menggunakan uang yang didapatkan untuk pondok seperti uang pengobatan dan sebagainya, itu sebenarnya larinya ke pondok. Kalau yang untuk keluarga saya dari hasil kerja saya, seperti saya gubrak-gubruk di YouTube, itu ya untuk keluarga saya. Terus kayak usaha saya itu untuk usaha saya. Kalau uang yang dapatkan dari pondok ya untuk pondok. Gitu. Siap. Mantep Gus. Ya kalau memang itu untuk tujuan kemaslahatan, mudah-mudahan dilancarkan Allah Gus ya. Dan saya juga ya sebagai saudara seiman cuman bisa mendoakan mudah-mudahan Gus Samsudin dipermudah aja jalannya kalau memang niatnya baik ya. Karena banyak orang yang berpikir jenengan itu oh ya karena viralnya seperti itu. Jadi ya kalau saya sih positive thinking aja. Sejelek-jeleknya orang itu pasti ada baiknya, sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya. Karena sudut pandang seseorang
berbeda-beda dalam menyikapi satu hal atau bentuk realita yang ada. Kalau saya seperti itu. Ya bisa dibuktikan juga di Sambung Rasa nanti kalau di sini. Sampai saat ini pasien saya per hari nggak kurang dari 50 orang. Jadi sampai sekarang masih banyak. Mantep Gus, 50 orang luar biasa. Saya nggak ada pasiennya yang datang, bahkan yang datang itu yang dulu-dulu. Yang datang itu yang dulu-dulu. Oh. Jadi menurut saya ya biarkan orang berkata apa, yang penting orang yang sudah bertemu dengan saya dan mereka melihat apa adanya, ya sudah itu aja. Jadi kalau saya no problem, tidak masalah orang mau berpikir apapun. Nyatanya ya nanti panjenengan kalau di sini nanti tahulah bagaimana kenyataannya itu aja. Kalau saya dikatakan nipu ya silahkan, yang penting siapa yang saya tipu, kan begitu. Ya. Kan gitu. Kalau hanya opini saja ya semua orang bisa beropini sesuai dengan pikirannya. Kalau pikirannya baik, dia akan berkata baik. Kalau pikirannya buruk, dia akan berkata buruk. Ya. Dan jujur sama Ki Sambung Rasa saya jujur, saya senang dicaci. Jujur, saya anggap si Merah itu ya termasuk guru saya. Dan orang-orang yang membuli saya itu termasuk adalah guru saya. Saya senang. Saya sangat berterima kasih ketika saya dibully, saya dicaci, saya difitnah. Karena apa? Karena saya bisa merasakan bagaimana rasanya difitnah, bagaimana rasanya dibully dan dicaci. Sehingga insya Allah saya tidak akan pernah yang namanya membuli orang. Insya Allah saya tidak akan pernah memfitnah orang dan mencaci orang. Karena saya sudah merasakan bagaimana rasanya dibully, dicaci, dan difitnah. Alhamdulillah, saya yang difitnah, saya yang dibully, saya yang dicaci. Yang terpenting saya bukan sebagai pencacinya, bukan sebagai pembulinya, dan bukan sebagai pemfitnahnya. Demi Allah, saya katakan saya bersyukur, saya senang. Saya dibully, saya dicaci, saya difitnah, saya senang, saya tidak apa-apa. Dan itu yang saya sampaikan untuk anak saya, untuk santri saya, untuk istri saya. Tidak apa-apa. Kita senang kita dibully, kita dicaci. Yang penting bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli, bukan kita yang fitnah. Nanti kebenaran akan terbukti pada akhirnya nanti. Akan terbukti nantinya. Insya Allah. Ya. Jadi beliau itu guru saya. Si Merah itu, rambut merah itu guru saya. Ini termasuk netizen saat ini yang membuli-buli saya ini adalah guru-guru saya. Ini barokah untuk saya. Ya. Semua orang itu pasti ada salahnya, karena manusia itu tempatnya dosa, nggak luput dari dosa Gus. Jadi wajar, saya pun juga sama. Saya pernah sebelum jenengan pernah dibully. Sebelum sampean saya udah banyak dibully gara-gara bongkar gerbek dukun santet. Saya dibully pertama kali. Tapi saya ya nggak apa-apa, nggak masalah bagi saya. Menjunjung tinggi satu kebenaran itu harus diperjuangkan itu ya, karena bagi saya ya mohon maaf nih Gus, mohon maaf, semua itu sebatas konten aja. Saya juga bisa bikin keputusan dan sebagainya sama, tapi nggak apa-apa lah Gus, itu pelajaran. Yang penting ya sebaik-baik manusia itu ingat akan datangnya kematian, itu aja, dan secepatnya untuk bertobat. Saya setiap hari selalu bertobat karena saya orang bejat, makanya saya selalu memohon ampunan. Itu Gus, itu jauh lebih baik. Ya, karena netizen, hater ini adalah gambaran sebagai muhasabah kita, muhasabah. Oh iya, memang benar saya salah, cerminan. Kalau saya seperti itu, apa-apa. Banyak yang seperti itu Gus, nggak sampean aja. Dan saya nggak menyalahkan jenengan, nggak menyalahkan Pesulap Merah, enggak, karena jenengan juga saya kenal, Pesulap Merah juga teman saya, dan saya juga dulu itu juga sama. Saya juga ditelepon, diingetin dia juga, saya sempat diingetin, tapi saya jelaskan. Jangan menyebut nama orang di konten kita. Oh siap. Ya. Karena satu hal. Saya selalu berkarya dengan karya saya sendiri. Saya tidak pernah yang namanya menyenggol sana sini
dan saya tidak pernah menjatuhkan orang lain, karena saya beranggapan boleh kita itu baik tapi jangan merasa diri yang paling baik, boleh kita itu benar tapi jangan sampai diri kita itu merasa yang paling benar. Mungkin kita merasa diri kita baik, itu diri kita merasa, tetapi Allah yang Maha tahu tentang apa jatinya diri kita. Kalau saya pribadi, saya dilihat orang itu buruk, sebenarnya saya lebih buruk dari apa yang mereka lihat. Sekarang ini masih agak kelihatan baik-baiknya kayak gini karena Allah masih menutupi aib-aib saya. Kalau Allah membuka aib saya lebih jelek daripada yang tadi. Makanya saya jelek ya, saya nggak mau ngomongin jeleknya orang sama sekali. Mikirin jeleknya saya aja saya udah pusing kok. Udah terlalu banyak kejelekan yang saya punya. Jadi saya nggak mau sama sekali menjatuhkan apalagi membahas orang. Menurut saya semua orang itu baik. Yang jelek itu cuma saya aja. Jadi saya nggak mau, jangan menyebut konten orang di konten saya. Demi Allah saya nggak mau. Karena saya sudah jelek, jadi nggak perlu ngomongin kejelekan orang. Cukup saya memperbaiki kejelekan yang ada di dalam diri saya sendiri. Ya, bagus Gus, mantap. Bahdin, wah sekarang namanya udah berubah, keren. Iya, nama ini menuruti dari batin saya. Jadi ketika kemarin saya mengalami keguncangan yang menurut orang lain itu ada yang menganggap gila, ada yang menganggap majedub, tapi terserah mau menganggap apa saja. Dianggap gila ya nggak apa-apa, dianggap apa aja nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu keguncangan dari batin saya, dan sekarang alhamdulillah bisa lebih tenang. Nah itulah nama saya, dari Gus Samsudin saya ganti Mbah Din, karena kalau saya memakai nama Gus nanti banyak yang panas. Makanya oleh guru batin saya diminta untuk diganti namanya Mbah Din, untuk Mbah biar kena kita tambah gitu. Dan saya selalu berdoa kepada Allah bagaimana caranya supaya mulut saya ini jangan sampai menyakiti hati orang lain, itu saja. Setidaknya kalau saya tidak bisa menyenangkan orang lain dengan mulut saya, jangan sampai mulut saya itu membuat hati orang sakit hati. Demi Allah hanya itu saja yang Nggak paham.